Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kelas M. Kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi bab ke-19 yaitu Accounting for Income Taxes. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Sherlyn Eka Prinia dengan NPM akhir 023, kemudian saya sendiri Talita Nindya Astuti Nitias dengan NPM akhir 030, kemudian Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166, serta Jose Sitompul dengan NPM akhir 280. Nama saya Siti Bunga Anju Permata dengan NPM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Nah, laba keuangan sebelum pajak adalah istilah pelaporan keuangan. Nah, laba ini itu juga disebut sebagai laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Nah, perusahaan menentukan laba keuangan itu sebelum pajak berdasarkan IFRS. Nah, mereka mengakuinya itu dengan tujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan juga kreditur. Nah, penghasilan kena pajak atau penghasilan untuk tujuan perpajakan adalah istilah akuntansi perpajakan. Istilah ini itu menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Nah, perusahaan itu menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, pajak penghasilan menyediakan dana untuk mendukung operasional pemerintah. Untuk mengilustrasikan bagaimana perbedaan dalam IFRS dan aturan perpajakan mempengaruhi pelaporan keuangan dan penghasilan kena pajak, di sini ada contoh terkait asumsikan Chelsea melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 di masing-masing 3 tahun pertamanya, 3 tahun pertama operasinya. Nah, berikut ada tabel terkait 3 hal yang dilakukan. Nah, dari tabel-tabel tersebut terdapat perbedaan antara beban pajak penghasilan dan juga pajak penghasilan terutang. Dalam contoh ini itu muncul karena alasan sederhana. Untuk pelaporan keuangan, perusahaan itu menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatannya. Untuk tujuan perpajakan, mereka umumnya menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea melaporkan laba keuangan sebelum pajak itu sebesar $70.000 dan beban pajak penghasilan sebesar $28.000 untuk masing-masing dari 3 tahun tersebut. Nah, namun penghasilan kena pajak berfluktuasi. Misalnya pada tahun 2002 penghasilan kena pajaknya hanya $40.000 sehingga Chelsea hanya berhutang $16.000 kepada otoritas pajak pada tahun tersebut. Nah, Chelsea mengklasifikasikan pajak penghasilan terutang sebagai liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jumlah pajak masa depan dan pajak tangguh. Nah, contoh yang dirangkumkan pada kasus Chelsea tadi itu menunjukkan bagaimana pajak penghasilan terutang dapat berbeda dari beban pajak penghasilan. Hal ini terjadi ketika terdapat perbedaan temporer antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan dan jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pembukuan. Nah, perbedaan temporer ini adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak suatu aset atau properti dan jumlah yang dilaporkan atau tercatat dalam pembukuan. Nah, dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang, jumlah yang dapat dikurangkan itu meningkatkan penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang, jumlah yang dapat dikurangkan mengurangi penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang. Nah, selanjutnya untuk kewajiban pajak tangguhan sendiri, ini adalah konsekuensi pajak tangguhan yang diatribusikan pada perbedaan temporer kena pajak
Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak terutang di tahun-tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak pada akhir tahun berjalan. Nah, ingat kembali contoh Chelsea tadi, pajak penghasilan yang terutang adalah 16.000. Nah, 16.000 ini 40.000 dikali 40 pada tahun 2022 dilihat dari ilustrasi 19.4. Selain itu, terdapat perbedaan temporer di akhir tahun karena Chelsea melaporkan pendapatan dan piutang terkait secara berbeda untuk pembukuan dan juga pajaknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jumlah pengurangan pajak di masa depan dan pajak tangguhan. Nah, asumsikan bahwa selama 2022 Changnim memperkirakan biaya garansi terkait penjualan oven microwave sebesar 500.000 dolar yang akan dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan. Nah, untuk tujuan pembukuan, Changnim ini itu melaporkan beban garansi dan estimasi liabilitas terkait untuk garansi sebesar 500.000 dolar tadi dalam laporan keuangan tahun 2022. Nah, untuk tujuan perpajakan, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan hingga dibayarkan. Oleh karena itu, Changnim tidak mengakui liabilitas garansi dalam laporan posisi keuangan berbasis pajak ketika Changnim menyediakan barang dan jasa sehingga mengurangi liabilitas garansi, Changnim melaporkan beban jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Karena perbedaan temporer ini, Changnim harus mengakui manfaat pajak atau konsekuensi pajak positif pada tahun 2022 atas pengurangan pajak yang dihasilkan dari penyelesaian liabilitas di masa mendatang. Changnim melaporkan manfaat pajak masa depan ini dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 sebagai aset pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan itu apa sih? Aset pajak tangguhan sendiri adalah konsekuensi pajak tangguhan yang didistribusikan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan ini merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat di tahun-tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deferred tax asset non-recognition atau aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Jadi, aset pajak tangguhan itu bisa muncul jika perusahaan memiliki beban yang bisa dikurangi di masa depan, misalnya karena rugi sekarang tapi tidak bisa dikompensasikan dengan laba di masa depan. Nah, tidak diakui di sini itu maksudnya meskipun secara teori perusahaan bisa mencatat aset pajak tangguhan, tetapi jika kemungkinan besar lebih dari 50% perusahaan eh, tidak bisa memanfaatkan aset itu di masa depan, maka aset pajak tangguhan itu tidak bisa diakui atau harus dikurangi nilainya. Contohnya, misal ya perusahaan itu rugi 1 miliar tahun ini. Nah, secara pajak, rugi itu bisa dikompensasikan dengan laba tahun depan. Jadi bisa mengurangi pajak nantinya. Tapi kalau ternyata perusahaan diprediksi masih akan rugi terus, berarti kecil kemungkinan bisa menggunakan hak kompensasi itu. Jadi aset pajak tangguhan itu tidak diakui karena manfaatnya tidak akan terrealisasi. Selanjutnya ada income statement presentation. Jadi di sini itu adalah rumus untuk cara menghitung total beban pajak penghasilan atau income tax expense. Nah, income tax payable or refundable itu adalah pajak kini atau current tax, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar atau bisa dikembalikan ke otoritas pajak berdasarkan penghasilan kena pajak tahun ini. Kemudian change in deferred income taxes. Jadi itu adalah menggambarkan perubahan pada akun aset pajak tangguhan atau deferred tax asset atau liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Nah, jika liability pajak tangguhan atau deferred tax liability-nya itu meningkat, itu berarti
pajak beban di masa depan itu akan naik dan itu akan ditambah ke beban pajak sekarang. Nah, jika aset pajak tangguhan meningkat atau deferred tax asetnya itu meningkat, itu berarti pajak beban di masa depan itu turun dan harus mengurangi beban pajak sekarang. Nah, total income tax expense itu adalah hasil akhir yang muncul di laporan laba rugi yang menggambarkan beban pajak total yang mencakup pajak ini dan efek pajak tangguhan. Nah, contohnya ya, misal current tax payable-nya itu 900.000. Kemudian deferred tax asetnya itu naik jadi 400.000. Jadi total beban pajak penghasilannya itu 900.000 dikurangi dengan 400.000, hasilnya 500.000. Intinya kalau deferred tax asetnya itu naik, itu dikurang, current tax-nya dikurang sama deferred tax asetnya. Kemudian kalau yang deferred tax liability, misal current tax-nya itu 900.000, kemudian deferred tax liability-nya itu naik 100.000. Itu berarti nanti 900.000 ditambah dengan 100.000, yaitu hasilnya 1 juta. Kalau kalau deferred tax liability-nya yang naik itu ditambah, kalau deferred tax asetnya yang naik itu dikurangi gitu. Selanjutnya, ini ada specific differences between temporary differences and permanent differences atau perbedaan spesifik antara temporary differences and permanent differences. Jadi yang pertama itu ada temporary differences dulu. Nah, temporary differences ini adalah perbedaan antara book value suatu aset atau liabilitas di laporan keuangan dengan nilai pajaknya. Tetapi bedanya kalau yang temporary differences itu hanya bersifat sementara karena di masa depan perbedaan ini akan berbalik atau reversed. Jadi temporary differences ini dia ada dua jenis. Yang pertama ada taxable temporary differences yang menyebabkan pajak kena di masa depan dan menimbulkan deferred tax liability. Kemudian yang kedua ada deductible temporary differences yang menyebabkan pengurangan pajak di masa depan dan menimbulkan deferred tax asset. Nah, di sini ada example of temporary differences. Jadi yang pertama itu pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan atau liability deferred tax liability. Ini contohnya ya. Jadi suatu aset misalnya piutang usaha atau investasi dapat diakui atas pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang atau deferred tax liability ketika aset tersebut dipulihkan. Contohnya, penjualan dicatat berdasarkan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan basis angsuran atau tunai untuk tujuan perpajakan. Kemudian kontrak dicatat dengan metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya atau metode laba nol, zero profit method untuk tujuan perpajakan. Kemudian yang ketiga, investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan dengan metode biaya untuk tujuan perpajakan. Lalu keuntungan atas konversi aset non-moneter yang tidak disengaja dan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan, serta keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi untuk pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Kemudian yang kedua, biaya atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Yang ini deferred tax asset. Jadi kewajiban atau aset kontra itu dapat diakui atas beban atau kerugian yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang atau deferred tax asset ketika kewajiban tersebut diselesaikan. Contohnya, kewajiban garansi produk, estimasi kewajiban terkait dengan penghentian operasi atau restrukturisasi
restrukturisasi, akrual litigasi, beban piutang tak tertagih diakui menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan, metode penghapusan langsung digunakan untuk tujuan perpajakan, beban kompensasi berbasis saham, serta kerugian kepemilikan yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Lalu, pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Ini ada deferred tax asset. Kewajiban dapat diakui sebagai pembayaran di muka untuk bayar barang atau jasa yang akan disediakan atau dilakukan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan perpajakan, pembayaran di muka dimasukkan dalam penghasilan kena pajak setelah penerimaan kas. Pengorbanan di masa mendatang untuk menyediakan barang atau melakukan jasa atau pengembalian dana di masa mendatang kepada mereka yang membatalkan pesanan yang menyelesaikan kewajiban dan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Contohnya, itu langganan diterima di muka, kemudian tanda terima sewa di muka, penjualan dan sewa kembali untuk tujuan pelaporan keuangan atau penangguhan pendapatan tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak. Kemudian kontra prabayar dan royalti yang diterima di muka. Lalu biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Ini adalah deferred tax liability. Jadi biaya suatu aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada biaya yang dibebankan untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima setelah pemulihan aset di masa mendatang untuk pelaporan keuangan melalui penggunaan dan penjualan akan melebihi sisa basis pajak aset tersebut dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang atau deferred tax liability. Contohnya, harta yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat habis, dan aktiva tidak berwujud. Lalu pendanaan pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya dibayar di muka yang dikurangkan dalam SPT pada periode pembayarannya, serta biaya pengembangan yang dikurangkan pada pengembalian pajak pada periode pembayaran. Kemudian yang selanjutnya ada permanent differences. Jadi permanent differences ini adalah perbedaan antara taxable income atau penghasilan kena pajak dan financial income atau penghasilan akuntansi sebelum pajak yang bersifat tetap dan artinya tidak akan berbalik di masa depan. Dengan kata lain, jadi suatu pos bisa muncul hanya di laporan keuangan tetapi tidak pernah ada di laporan pajak atau sebaliknya. Nah, ciri-cirinya itu hanya memengaruhi laba pada periode yang terjadi. Kemudian tidak menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax, dan menyebabkan perbedaan permanen antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Contohnya, dikenal untuk pelaporan keuangan tetapi tidak untuk pajak. Itu yang pertama ada bunga dari obligasi pemerintah yang bebas pajak atau tax exempt interest. Kemudian biaya untuk memperoleh penghasilan bebas pajak tidak boleh dikurangkan pajaknya. Kemudian denda karena melanggar hukum itu juga tidak boleh dikurangkan untuk pajak, dan donasi amal yang diakui di laporan keuangan tapi tidak bisa dikurangkan pajaknya. Kemudian yang kedua dikenal untuk pajak tapi tidak untuk pelaporan keuangan. Itu ada percentage depletion atas sumber daya alam melebihi biayanya dan potongan untuk dividen yang diterima dari perusahaan lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tax rate consideration atau pertimbangan tarif pajak. Ini tuh menjelaskan bahwa jika tarif pajak yang berlaku tidak berubah dari tahun ke tahun, maka jumlah pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalihkan selisih temporer kumulatif dengan tarif pajak saat ini. Dengan kata lain, perusahaan itu cukup menggunakan tarif pajak yang berlaku saat ini untuk menentukan jumlah pajak tangguhan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Lalu ada future tax rates atau tarif pajak masa depan. Perusahaan itu perlu memperhitungkan tarif pajak yang telah disahkan tetapi akan berlaku di masa depan ketika menentukan tarif pajak untuk selisih temporer yang ada. Artinya jika sudah ada undang-undang atau peraturan baru tentang perubahan tarif pajak yang akan datang, tarif tersebut itu harus digunakan dalam perhitungan pajak tangguhan.
Selain itu, di beberapa negara, tarif pajak yang digunakan juga tergantung pada bagaimana aset atau liabilitas akan dipulihkan atau diselesaikan di masa depan. Lalu yang ketiga ada revision of future tax rate atau revisi tarif pajak masa depan. Apabila terjadi perubahan tarif pajak yang telah disahkan, perusahaan itu harus segera mencatat dampaknya terhadap akun pajak tanggungan yang sudah ada. Perubahan ini itu akan diakui sebagai penyesuaian beban pajak pada periode ketika perubahan tarif tersebut terjadi. Nah, selanjutnya itu ada accounting for net operating loss. Itu terjadi ketika beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak melebihi pendapatan kena pajak dalam 1 tahun. Jika perusahaan tetap dikenakan pajak pada periode laba tanpa menerima keringanan pajak saat mengalami rugi, nah hal itu akan menimbulkan beban pajak yang tidak adil. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat menggunakan ketentuan carry forward atau kerugian operasional, yaitu dengan membawa rugi pajak tersebut ke tahun-tahun berikutnya untuk mengimbangi laba kena pajak di masa depan. Selanjutnya, loss carry forward. Melalui mekanisme ini, perusahaan itu dapat membawa rugi pajak bersih ke periode mendatang untuk mengurangi pendapatan kena pajak di masa depan dan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Efek dari pajak ini tuh mencerminkan potensi penghematan pajak di masa depan. Isu akuntansi utama yang dibahas adalah apakah ada perbedaan dalam pengakuan deferred tax asset antara perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan rugi pajak yang dibawa ke depan. Dengan standar akuntansi, itu menyimpulkan bahwa tidak perlu ada perbedaan dalam persyaratan pengakuan aset pajak tanggungan antara kedua hal tersebut. Nah, di dalam gambar itu menunjukkan bagaimana rugi pajak nol yang terjadi pada tahun 2022 dan dapat dibawa ke tahun-tahun berikutnya yaitu 2023 dan 2024 untuk mengimbangi laba kena pajak di masa depan. Artinya rugi yang dialami pada tahun 2022 itu tidak hilang begitu saja, tetapi bisa digunakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar pada periode mendatang. Dengan demikian, loss carry forward itu memberikan manfaat pajak di masa depan melalui pengakuan deferred tax asset. Nah, selanjutnya ada carry forward recognition. Itu merupakan pengakuan manfaat pajak masa depan yang timbul dari rugi pajak tahun berjalan. Rugi tersebut dicatat sebagai deferred tax asset karena dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak di masa depan. Pengakuan ini tuh dilakukan jika terdapat keyakinan yang cukup atau kondisi more likely than not bahwa perusahaan itu akan memiliki laba kena pajak di masa depan untuk memanfaatkan rugi tersebut. Lalu carry forward not recognition itu terjadi ketika perusahaan tidak mengakui manfaat pajak masa depan karena belum yakin akan adanya laba kena pajak di masa depan. Dalam situasi ini, deferred tax asset itu tidak diakui atau dikurangi dengan valuation allowance sesuai prinsip kehati-hatian agar nilai aset pajak tidak berlebihan. Lalu ada non-recognition deficit, itu pengakuan aset pajak tanggungan tergantung pada apakah perusahaan memiliki atau akan memiliki penghasilan kena pajak yang cukup selama periode carry forward sesuai ketentuan pajak. Nah, dalam tabel dalam gambar itu menunjukkan beberapa sumber penghasilan kena pajak yang dapat menjadi dasar pertimbangan apakah rugi pajak atau kredit pajak yang belum digunakan itu dapat dimanfaatkan. Sumber-sumber tersebut itu meliputi yang pertama, adanya perbedaan temporer kena pajak yang akan menghasilkan jumlah kena pajak sebelum rugi pajak atau kredit pajak kadaluarsa. Lalu yang kedua, kemungkinan perusahaan akan memiliki laba kena pajak sebelum rugi pajak atau kredit pajak kadaluarsa. Yang ketiga, rugi pajak berasal dari penyebab yang dapat diidentifikasi dan kecil kemungkinan terulang kembali. Lalu yang keempat, peluang perencanaan pajak atau tax planning opportunities yang memungkinkan perusahaan menciptakan laba kena pajak di masa depan agar rugi atau kredit pajak itu dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada statement of financial position. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu atau pada suatu waktu tertentu. Nah, tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan tentang aset berupa sumber daya, kewajiban, utang, dan ekuitas atau hak pemilik, sehingga pengguna itu dapat menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan
bisa dibagi tiga menjadi bagian utama. Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan. Kedua ada kewajiban, kewajiban kini yang timbul dari perusahaan masa lalu. Dan yang terakhir ada ekuitas, yaitu sisa hak pemilik setelah kewajiban dikurangkan dari aset. Selanjutnya ada review of the assets liability method atau tinjauan metode aset dan kewajiban. Nah, metode aset kewajiban atau disebut juga pendekatan kewajiban merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam IFRS untuk akuntansi pajak penghasilan. Metode ini berfokus pada pengakuan kewajiban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan berdasarkan perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pajaknya. Prinsipnya itu adalah bahwa konsekuensi pajak di masa depan dari perbedaan temporer saat ini harus diakui dalam laporan keuangan. Ketika nilai tercatat suatu aset lebih tinggi atau lebih rendah dari dasar pajaknya, maka harus diakui kewajiban atau aset pajak tangguhan yang mencerminkan dampak pajak di masa depan ketika perbedaan tersebut berbalik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.